Di sudut kota Seoul, Korea Selatan yang gelap, hukum bukan lagi yang paling berkuasa. Yang berkuasa adalah uang dan pisau. Ketika geng baru datang dari Tiongkok dan mulai mengambil alih wilayah dengan cara brutal, semuanya berubah. Pemerasan, pembantaian, semua tanpa ampun. Tapi mereka nggak tahu satu hal. Di distrik itu ada seorang detektif bertubuh besar, santai, kelihatannya malas, tapi sekali ninju, rahang bisa patah. Ketika hukum hampir kalah, satu orang memilih berdiri paling depan. Ini bukan sekedar perang geng, ini tentang siapa yang benar-benar memegang kendali dalam film The Outlaws. Di Korea, tahun 2004 ada abang-abang badan sumo satu ini. Dia namanya Ma Sok-do, diperanin sama Don Lee atau Ma Dong Sok. Tapi kita panggil aja Sok-do. Dia ini detektif polisi di kepolisian Korea Selatan. Dia memberantas kejahatan apapun di Korea Selatan. Dia orangnya tangguh dan kuat banget. Kayak sekarang aja nih, lagi ngeliat ada orang berantem di pasar, langsung dia pisahin dan bikin takut. Sangar banget emang orangnya. Kalau ini asistennya Sokdo, dia namanya Byung Sik. Dia yang sering ikut-ikut Sokdo kalau lagi bertugas di lapangan. Sekarang nih mereka lagi nyelidikin kasus keributan antar geng Korea sama geng Cina di kota Seoul. Karena saat tahun 2000-an itu banyak banget orang Cina di Korea. Jadinya suka ada keributan antar geng gitu deh. Bahkan sampai parah-parah banget ributnya. Kayak sekarang nih ada korban yang luka parah. Dia dari geng Venom. Habis itu, Sokdo sama rekan kerjanya langsung samperin markas geng Venom. Mereka pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka nih lagi ribut sama geng mana. Akhirnya keluarlah ketua geng Venom itu. Gak pakai basa-basi, Sokdo langsung nanya ke ketua geng Venom, siapa yang bikin anggota mereka luka parah? Dan anggota lain bilang mungkin yang ngelakuin itu adalah orang-orang dari geng Isu, geng Cina di Korea. Gak pakai lama, Sokdo sama rekan-rekannya langsung samperin markas geng Isu. Dia di situ udah ngeliat beberapa orang dari geng Isu yang was-was tuh. Langsung deh dia hajar dan dia kejar orang yang mencurigakan dan lari. Sokdo ngejar orang geng Isu sampai ke jalan-jalan gang. Dia pengen mengungkap siapa pelaku yang bikin orang geng Venom luka-luka. Langsung aja dia hajar tuh orangnya pas dapat. 뭐야? 너 그걸 찔렀냐? 아이씨, 어딨어? 자, 그 여기다 둬. Karena orangnya ngelawan, jadi Sokdo hajar balik tuh. Sekali sikat, langsung tepar. Abis itu pelaku langsung dibawa ke kantor polisi buat diinterogasi. Sokdo curiga, pasti ketua mereka nih yang nyuruh. Tapi si pelaku masih belum jawab juga, dia ketakutan. Ngomong-ngomong, di divisi detektif polisi itu juga ada ketuanya. Dia nih orangnya, namanya Kapten John. Dia suka ngomel-ngomel kalau bawahannya pada banyak yang salah kerjanya. Saat itu, Kapten John nyuruh Sokdo buat datengin aja markas ketua geng Isu biar masalah cepet selesai. Ya udah deh, Sokdo langsung siap-siap ke sana. Pas sampai di ruangan markas ketua geng Isu, Sokdo sama asistennya Byung Sik langsung nyari-nyari si ketua itu ngumpet di mana. Ternyata ketua geng Isu ngumpet di kolong meja dong saking ketakutannya sama Sokdo. Cemen banget kan ya? Langsung deh Sokdo ngoceh-ngoceh ke ketua geng Isu itu. Tapi dia masih belum mau ngaku kalau dia nyuruh anggota gengnya buat ngelukain orang geng Venom. Gak pakai basa-basi, langsung Sokdo hajar aja tuh si ketua geng Isu. Dan dia langsung nyuruh si ketua geng Isu buat ikut mediasi sama ketua geng Venom. Pas mediasi, si ketua geng Isu masih aja nih gak mau minta maaf. Akhirnya dipaksa-paksa lah sama Sokdo sampai mau. Dan akhirnya ketua geng Isu sama ketua geng Venom bisa saling memaafkan deh tuh. Walaupun di hatinya mereka sama-sama gengsi. Sokdo juga mewanti-wanti ketua geng Venom supaya nggak macem-macem sama cewek-cewek dari Cina. Dia mau kedamaian, jangan sampai ada ribut-ribut lagi dah. Setelah mediasi itu, ketua geng Venom dapat telepon dari salah satu anggotanya. Si anggota bilang dia lagi dikepung sama geng rentenir Cina. Ngedengar anggotanya minta bantuan, dia langsung mau berangkat tuh.
ketua geng Venom itu datang sama beberapa anak buahnya. Dia pengen nyelamatin anggotanya yang lagi dikepung karena terlilit hutang tuh. Anggota geng Venom itu langsung mohon-mohon minta dibantuin sama si ketua. Si ketua geng yang jadi rentenir itu namanya Jang Chen. Dia bukan orang Korea asli, tapi Cina Korea. Langsung berhadapan buat duel tuh ketua geng Venom sama Jang Chen. Mereka berdua sama-sama nggak ada takutnya. Namanya juga ketua geng ya, nggak bakal ada yang mau ngalah. Ketua geng Venom bilang caranya Jang Chen terlalu kurang ajar. Nagih utang anggota geng Venom, tapi malah pakai kekerasan. Di situ suasananya makin panas. Tiba-tiba Jang Chen ngehantam ketua geng Venom itu pakai alat tajam. Saat itu juga ketua geng Venom langsung dihajar abis-abisan sama anak buahnya Jang Chen tanpa ampun. Dan habis itu Jang Chen langsung bikin metong ketua geng Venom. Gila, kejam banget kan ya si Jang Chen ini. Bukan cuma itu, Jang Chen juga bikin metong anggota geng Venom yang punya hutang itu. Bener-bener sadis ini. Di malam yang sama, Sok-do dipanggil sama temennya yang merupakan pemilik usaha karaoke. Dia namanya Bos Huang. Bos Huang ini selain pemilik usaha karaoke, dia juga ketua geng Chunsik. Pastinya dia juga punya banyak anak buah nih. Bos Huang kepo mau nanya-nanya soal kasus geng Venom sama geng Isu. Dia pengen tahu endingnya kayak gimana. Tapi Sok-do bilang, Bos Huang gak usah ikut campur. Urus aja urusannya sendiri. Bos Huang ini sebel banget sama orang-orang Cina Korea yang sok-sok berani buat nguasain wilayah kota Seoul. Pas mau pulang, Sok-do malah dikasih hiburan tuh. Dia dibebasin mau seneng-seneng sama cewek karaoke yang mana. Pas ngeliat, susah nolak dong dia. Mana tahan kan? Akhirnya Sok-do seneng-seneng deh sama cewek-cewek karaoke di situ. Dia udah gak mikirin kerjaan sama sekali nih. Ternyata di luar ruang karaoke Sok-do ada Jang Chen sama komplotannya nih yang lagi main di tempat karaoke itu juga. Duh, bakal berulang gak tuh dia? 2 jam kemudian, Sok-do yang lagi ketiduran dibangunin sama cewek karaoke-nya. Katanya ada banyak polisi di luar yang lagi menangani kasus di tempat karaoke itu. Langsung shock dong Sok-do, dia jadi mau keluar nih buat ikut bertugas. Pas ngecek TKP, Sok-do shock banget. Ruangan karaoke bekas Jang Chen itu berantakan banget. Bahkan ada jasad staf karaoke yang udah metong. Gila banget kan? Ternyata Jang Chen berulah keras nih. Sok-do langsung interogasi salah satu cewek karaoke yang jadi saksi mata buat tahu gimana kejadian sebenarnya dan separah apa sih. Ternyata Jang Chen sama komplotannya itu memperlakukan cewek karaoke dengan semena-mena, bahkan sampai melukai dan memaksa. Jadinya staf karaoke berusaha untuk ngusir Jang Chen dan komplotan tuh. Pas lagi ngusir itu, Jang Chen sama komplotannya main fisik dan bikin babak belur staf karaoke. Mereka hajar habis-habisan staf karaoke sampai metong. Si cewek karaoke cuma bisa ketakutan aja tuh. Pas tahu kejadian ini, Bos Huang langsung marah. Dia pengen bantu kasus ini dan ikut campur. 알아서 할 테니까 좀 가만 주시오. 네가 경찰이야? 넌 가만히 있어 이 새끼야. 형님, 내 수족 같은 놈이어라. 내가 가만히 있으라 그랬다. 뭐 필요한 거 있으면 전화할게. Udah diminta buat gak ikut campur, tapi tetap aja Bos Huang nyuruh anak buahnya buat menelusuri kasus ini. Besoknya, Jang Chen sama 2 orang komplotannya lagi ngitung-ngitung duit dari salah satu anggota geng Venom yang masih hidup. Si anggota geng Venom itu terpaksa bayarin utang teman sesama gengnya yang udah metong supaya dia masih bisa hidup. Tapi bayaran yang dia kasih itu masih aja kurang menurut Jang Chen. Jadinya Jang Chen nyuruh satu anggota geng Venom itu buat nyari-nyari duit lagi yang banyak. Dia juga diancam-ancam. Pilihannya antara metong atau bayarin utang. Di sisi lain, Sok-do sama tim detektifnya lagi ngecek CCTV kayak gimana penampakan Jang Chen sama komplotannya. Tapi gambar CCTV buram, kagak jelas. Jadi mereka belum tahu pasti kayak gimana mukanya Jang Chen dan komplotannya. Sok-do sempet nanya-nanya juga ke ketua geng Isu. Tapi dia ngotot bilang katanya nggak tahu apa-apa dan nggak tahu siapa pelaku kerusuhan di tempat karaoke semalam. Bukan cuma itu, Sok-do sama Byung-sik juga sampai nyewa orang buat dapetin info. Dan di mobil itu mereka baru dapat info nih kalau ketua geng Venom udah metong semalam. Karena belum tahu, jadi Sok-do shock dong pas tahu soal itu. Dia jadi makin was-was nih.
Saat itu tiba-tiba Sokdo dapat telepon dari Kapten John. Sokdo dipanggil ke sebuah TKP. Katanya ada kasus yang berkaitan juga. Ada korban yang metong. Langsung tancap gas ke sana dong Sokdo. Pas udah sampai TKP dan ngecek, ternyata jasad ketua geng Venom udah dimutil-mutil tuh sama pelaku jadi beberapa bagian tubuh. Gila banget kan? Dibikin metong aja ternyata nggak cukup bagi si pelaku alias Jang Chen dan komplotannya. Makin panas nih Sokdo. Sokdo langsung diskusi dan ngarahin bawahan-bawahannya harus kerja ngapain aja. Mereka bagi-bagi tugas tuh biar kasus ini bisa selesai. Nggak jauh dari TKP, mereka juga nemuin jasad yang udah dimutil-mutil lagi di tumpukan sampah. Gila sih ini, sadis banget si Jang Chen. Di sisi lain, salah satu anggota geng Venom ngajak Jang Chen dan komplotan ke markas geng Isu. Karena di situ tempatnya banyak cuan bakal ngalir. Jadi dia terpaksa kasih tahu itu supaya bisa lunasin sisa utangnya juga. Pas ketemu sama ketua geng Isu, Jang Chen langsung belak-belakan kalau dia pengen ambil alih paksa tempat markas geng Isu itu dan cuannya buat dia sendiri. 여기는 우리한테 넘기라. 이게 정신 나간 소리 하고 자빠졌네. 아까 눈사람도 발잘라던 놈이야. 벌써 소문났니? 진짜 죽고 싶니? Gila banget kan? Kurang ajar banget gak sih? Karena udah keburu dikepung juga, jadi ketua geng Isu terpaksa pergi aja dulu dari markas tempat cuannya itu. Di sisi lain, Sokdo sama Kapten John lagi coba berurusan sama dokter forensik buat tahu gimana kemungkinan korban-korban dibikin metong dan dimutil-mutil sama pelaku. Abis dari dokter forensik itu, Sokdo sama Kapten John malah makin bingung nih, di mana sebenarnya pelaku dan apa motifnya melakukan kekejaman itu sama banyak korban yang berbeda. Kalau Jang Chen sama komplotannya lagi mau kuasain tempat bisnis lain di kota Seoul. Sekarang nih mereka mau kuasain tempat karaoke. Si satu orang anggota geng Venom mah ngebantu-bantu aja dah. Dia pasrah sama keadaan yang udah menjebak dia itu. Karena kerjanya hari itu bagus, si anggota geng Venom dipuji-puji tuh sama Jang Chen dan komplotannya. Padahal dalam hatinya dia udah enek banget sama mereka bertiga. Tapi mau gimana lagi, nggak bisa ngelawan sama sekali. Besoknya, Sokdo dapat telepon dari informannya yang bilang kalau Jang Chen sama komplotannya itu adalah bagian dari geng Black Dragon. Mereka bakal lakuin apapun demi uang dan kekuasaan. 형 가라고. 되는 거 다 하는 애들 있습니다. 아, 근데 사진 같은 것도 없어? CCTV 사진 몇 장 있으니까 그거 일단 보내드릴게요. 그거라도 좀 보내줘봐. 예, 알겠습니다. 그래. Akhirnya, Sokdo mulai dapat clue tipis-tipis nih soal Jang Chen dan komplotannya. Malamnya, Sokdo sama bawahan-bawahannya lagi makan di rumah makan pinggir jalan. Awalnya aman-aman aja. Tapi tiba-tiba ada Jang Chen sama komplotannya yang masuk juga ke rumah makan itu. Pas ngeliat Jang Chen, Sokdo langsung punya firasat kuat kalau mereka adalah komplotan yang selama ini dicari-cari. Sokdo langsung kasih wanti-wanti ke para bawahannya untuk was-was. Di situ, Sokdo juga mulai bikin strategi nih gimana caranya nahan Jang Chen sama komplotannya. Pas Jang Chen bergerak ke toilet, Sokdo sama tim detektifnya itu juga langsung gerak pelan-pelan. Ada yang ikutin Jang Chen ke toilet, ada juga yang mengalihkan perhatian, sama jaga pintu depan. Tapi tiba-tiba Jang Chen udah siap ngelawan tuh. Komplotan dia juga langsung ngelawan para bawahannya Sokdo dan cepet-cepet kabur dari situ. Mana Sokdo juga lagi ribet sama bocah yang ada di situ kan, jadi nggak bisa gerak cepet nih. Pas berusaha ngejar keluar, sayangnya Jang Chen sama komplotannya udah berhasil kabur dan nggak ketangkap. 다 죽여야 되는데 개새끼들. 그러니까 뭉쳐 지키라니까 이 새끼야. Duh, kesel banget kan tuh. Di sisi lain, si anggota geng Venom yang tersisa itu tiba-tiba dihajar sama komplotan baru tuh. Dia kagak tahu itu siapa. Tiba-tiba dihantam aja tuh sampai babak belur. Ternyata yang ngehajar si anggota sisa geng Venom itu adalah Bos Wang, si pemilik usaha karaoke dan juga temannya Sokdo. Marah nih Bos Wang. Bos Wang juga ngincer Jang Chen sekarang. Jadi makin banyak nih orang yang ngincer Jang Chen. Di situ si anggota sisa geng Venom memohon supaya bisa dikasih kesempatan hidup karena dia bilang sebenarnya pengen bikin Jang Chen metong juga. Besoknya Sokdo sama teman-teman detektif polisi jenguk temen mereka yang waktu itu luka-luka karena dilawan sama Jang Chen. Kacau banget ya, sampai masuk rumah sakit dong. Mereka ngerasa kasihan banget tuh sama dia. Di luar, bawahannya Sokdo itu bilang kalau dia udah nggak bisa kerja jadi detektif polisi lagi. Dia ngerasa takut semakin kenapa-napa. Jadinya, dia mau istirahat dulu dari tugas lapangan.
Waduh, sampai kapok itu dia. Kasihan amat ya. Malamnya, geng Isu ngehancurin markas tempat cuan mereka yang udah diambil alih paksa sama Jiang Chen dan komplotannya. Mereka baru mulai bergerak lagi nih buat ngelawan Jiang Chen dan komplotannya. Besok paginya, 2 orang komplotan Jiang Chen pas ngeliat itu langsung marah dong. Apalagi pas tahu yang ngelakuin itu adalah geng Isu. Mereka berdua murka nih, walaupun lagi nggak ada Jiang Chen. 내 개새끼들 가만히 안 해다. 장님, 현영님이 당분 조용히 있어야 할 테니까 지집을 그리지 마, 이 새끼야. Abis itu, geng Isu sama ketuanya juga langsung gerak buat ngeroyok 2 orang komplotan Jiang Chen. Pergerakan mereka ini dipantau terus nih sama detektif polisi timnya Sokdo. Pas lagi ribut-ributnya antar geng Isu dan 2 orang komplotannya Jiang Chen, di situ juga tiba-tiba Sokdo sama 2 orang bawahannya ngelabrak mereka semua dan berusaha buat melerai. Sokdo nggak pengen ada keributan dulu, maunya semua diselesaikan baik-baik. Dan akhirnya, geng Isu sama ketuanya mau buat pergi dari lokasi dan gak ngehantam 2 orang komplotannya Jiang Chen. Sekarang malah giliran Sokdo yang ribut sama komplotannya Jiang Chen nih. Soalnya 2 orang komplotan itu emang kagak ada yang mau selesain masalah baik-baik. Malah maunya ngajak ribut mulu. Jadi diladenin lah sama Sokdo dan bawahannya. Mereka ribut besar saling beradu. Bener-bener 2 orang komplotannya Jiang Chen itu emang jago banget kalau urusan ribut. Baru kali ini Sokdo agak kewalahan. Tapi akhirnya Sokdo bisa bikin 1 orang komplotannya Jiang Chen itu pingsan dan gak berkutik. Jadi bisa dibawa ke kantor polisi nih buat diinterogasi. Walaupun 1 orang komplotan yang lain berhasil kabur dan malah ngasih tahu ke Jiang Chen kalau polisi udah bertindak dan nangkep teman mereka. Bakal makin gawat nih. Pas diinterogasi, awalnya si komplotan Jiang Chen yang ketangkep itu malah ngeledek dan gak mau jawab apa-apa. Udah dihajar pakai setruman pun, tuh komplotan Jiang Chen masih belum mau kasih tahu juga di mana keberadaan Jiang Chen sama yang lain. Susah banget buat kasih tahu doang. Besoknya ketua geng Isu lagi ngadain acara perayaan ulang tahun buat ibunya. Tapi tiba-tiba di tengah keseruan acara itu datanglah komplotannya Jiang Chen yang kemarin berhasil kabur. Pas ngelihat orang itu, ketua geng Isu langsung shock. Dia bawa alat asap gitu supaya pada kagak bisa ngelihat dengan jelas orang-orang di situ. Parah banget kan? Langsung ricuh deh situasi di acara itu. Gak lama kemudian datanglah si Jiang Chen buat ngehantam semua orang di acara itu. Dan juga termasuk ketua geng Isu buat balas dendam aksi Jiang Chen di sini bener-bener sangar. Pas duel sama ketua geng Isu, Jiang Chen berhasil menang dan bikin metong si ketua geng Isu. 너네 누군지 아니? 발빛 작생이야 이 개새끼야! Duh, gimana ini? Sangar banget dia ya. Beneran udah metong si ketua geng Isu itu. Siangnya pas lihat berita itu di TV, Sokdo sama Kapten John dan tim mereka langsung pada lesu. Kejahatan dari Jiang Chen makin menjadi, tapi mereka masih belum bisa nangkep Jiang Chen. Mereka jadi kesel sendiri nih. Bahkan sempat terjadi konflik internal juga. Kapten John jadi ngomel-ngomel ke bawahannya karena menganggap kerja mereka nggak becus. Bawahan juga anggap Kapten John nggak bisa kerja sama. Sampai akhirnya Kapten John dan Sokdo dipanggil sama kepala kepolisian gara-gara kasus ini yang belum selesai juga. Pas ketemu, kepala kepolisian langsung marah-marah sama Sokdo dan Kapten John. Dan mulai sekarang mereka cuma dikasih maksimal 10 hari buat menyelesaikan kasus ini. Di sisi lain, Jiang Chen sama 1 orang komplotannya lagi nyari duit. Sekarang mereka ketemuan sama pengusaha besar yang mau nyewa mereka buat mengambil alih suatu wilayah proyek nih. Tapi pas lagi tawar-menawar harga bayarannya, Jiang Chen kasih harga ketinggian banget, $1 juta. Padahal pengusaha yang mau bayar itu cuma bisa $500.000. Malah ngelawan tuh si Jiang Chen gara-gara nggak diturutin. Emang bener-bener kasar amat ya Jiang Chen ini. Semua orang dia lawan kayaknya tanpa pandang, tanpa ampun gitu. Di restoran itu tiba-tiba datang komplotannya Bos Huang nih. Mereka dapat bocoran info dari 1 orang sisa geng Venom kalau Jiang Chen ada di restoran itu. Jadi mulai rusuh nih situasi di restoran itu.
Tiba-tiba Jang Chen kabur lewat jendela restoran. Dia nekat tuh lompat ke bawah biar nggak dikepung sama komplotannya Bos Huang. Langsung masuk dia ke mobil buat kabur bareng satu orang komplotannya dan juga satu orang sisa geng Venom itu. Jang Chen berhasil kabur bawa mobil. Satu orang komplotannya itu udah terluka karena dikeroyok. Dan saat itu si orang sisa geng Venom langsung mau ngelakuin aksinya buat bikin metong Jang Chen. Tapi dia nggak berhasil bikin Jang Chen metong. Malah yang ada dia kena lawan lagi nih sama Jang Chen karena udah ketahuan berkhianat. Dan saat itu juga si orang sisa geng Venom dibabat habis sama Jang Chen tanpa ampun. Duh, kok makin kacau begini ya jadinya sekarang. Malamnya Sokdo langsung samperin dan ngomel-ngomel sama Bos Huang karena ngerasa Bos Huang terlalu ikut campur jauh soal urusan polisi dan detektif. Si Bos Huang malah nggak terima diomelin gitu. Katanya dia ngerasa pengen balas dendam juga karena Jang Chen udah bikin metong staff karaoke-nya. 야, 그 새끼 잡아다가 똑같이 작사를 내버려야 내 직성이 풀리겠구만. 너 내일까지 3명 추려서 사수시켜. Bener-bener marah banget nih Bos Huang. Di sisi lain, Jang Chen lagi maksa-maksa cewek karaoke yang tahu informasi buat kasih tahu info penting. Dan karena udah terdesak juga, jadinya cewek itu bocorin deh kalau Bos Huang pernah datang ke rumahnya dan nyari-nyari Jang Chen. Wah, bakal mulai makin panas nih. Besoknya, Sokdo sama tim detektifnya nyewa beberapa orang random buat kerja sama dengan mereka. Orang-orang random itu yang bakal ditugasin buat foto atau video rekam jejak di mana aja Jang Chen atau komplotannya berkeliaran. Jadi bakal ngebantu juga nantinya mereka semua. Besoknya, komplotan Jang Chen mulai berkeliaran di pasar-pasar kota Seoul. Aksi mereka sekarang direkam diem-diem sama orang bayarannya Sokdo nih. Jadinya kemana mereka pergi bakal ketahuan. Untungnya orang-orang bayaran Sokdo pada pinter, jadi beneran bisa dapat informasi. Sampai akhirnya Sokdo, Kapten John, dan tim detektifnya bisa tahu kalau Jang Chen punya komplotan yang totalnya sekitar 20-an orang. Wah, banyak juga ya ternyata. Besoknya komplotan Jang Chen yang ditahan sama polisi udah mau dipulangin ke Cina karena kelanjutan kasusnya bakal ditanganin di Cina. Sokdo pas lihat itu langsung shock karena kabar ini tiba-tiba banget. Di perjalanan menuju bandara, dua orang polisi lagi ngomongin kalau mereka butuh distributor obat terlarang. Tiba-tiba si komplotan Jang Chen itu ikut nimbrung tuh. Dia mau nawarin jadi distributor gratis kalau dua polisi itu mau bantu bebasin dia sekarang. Si dua polisi itu malah tertarik dong. Pas turun di bandara, mereka malah ngelepasin dan bebasin si komplotan Jang Chen itu. Lah, seriusan nih? Kok mau aja sih diiming-imingin sama si komplotan Jang Chen? Abis dikasih nomor telepon sama dua polisi itu, si komplotan langsung lari biar bisa nyamperin bosnya tuh, alias Jang Chen. Tapi nggak lama kemudian, Sokdo sama bawahannya nyamperin dua polisi itu dan nyuruh buat masuk mobil. Ternyata dua polisi itu cuma orang suruhan dan bayarannya Sokdo buat sandiwara dan menjebak komplotan Jang Chen. Biar nantinya mereka bisa tahu juga di mana keberadaan Jang Chen. 심장이 막 벌렁벌렁해도 그냥 쫙쫙. 야, 잘했어. 조용히 해. 너 잘했어 너도? 잘했어. 자, 이거 내가 신경 썼으니까 너. 감사합니다. Wah, plot twist ini. Malamnya si komplotan itu udah ketemu lagi sama Jang Chen. Mereka bisa kumpul lagi. Dia cerita semuanya ke Jang Chen. Tapi Jang Chen gak percaya begitu aja. Jang Chen curiga pasti ada yang menjebak. Dia langsung terpikir suatu rencana. Besoknya, dua polisi jadi-jadian Sokdo sama tim detektif itu dapat telepon dari orang komplotannya Jang Chen. Siap siaga kantung mereka, gak pakai lama langsung diangkat teleponnya. Di telepon, si orang komplotan Jang Chen itu bilang kalau dia bersedia jadi distributor obat terlarang dan minta alamat sama waktu buat janjian. Dua polisi jadi-jadian itu langsung kasih tahu waktu dan tempat buat janjian deh. Sokdo langsung bikin strategi di TKP nanti gimana biar bisa ngejalanin aksinya. Malamnya mereka sampailah di tempat karaoke-nya Bos Huang. Di sini aksi penangkapan bakal dilakuin. Dua polisi jadi-jadian bakal ada di ruangan karaoke, sedangkan Sokdo sama tim lain bakal ada di ruangan yang berbeda. Bawahannya Sokdo bakal jadi mata-mata dari atap gedung. Dan gak lama kemudian, terlihatlah Jang Chen dan para komplotannya yang lagi jalan kaki ke arah tempat karaoke Bos Huang. Pas komplotan itu masuk ke ruangan dua polisi jadi-jadian, ternyata di situ masih belum ada si Jang Chen. Adanya anak buahnya doang. Langsung bingung kantung mereka, mana nih si biang kerok itu?
Pas Sokdo masuk dan orang-orangnya masuk ke ruangan, mereka baru sadar nih, ternyata belum ada kehadiran Jang Chen si biang kerok. Jadilah dia cuma nahan anak buahnya doang tuh. Walaupun agak panik kan, udah rusuh-rucuh, tapi kemana nih si Jang Chen? Ternyata si Jang Chen baru masuk belakangan. Wah, ngeselin juga nih strategi dia masuknya belakangan. Langsung tuh Jang Chen sama komplotannya lawan orang-orang yang ada di lobi tempat karaoke. Mereka saling rusuh tuh. Bener-bener Jang Chen bikin metong banyak orang tanpa ampun. Sampai akhirnya ketemulah Jang Chen sama Bos Huang di luar tempat karaoke. Mereka jadi kejar-kejaran parah tuh di jalanan. Padahal lagi banyak banget kendaraan lalu lalang. Sampai akhirnya duel lah antara Jang Chen sama Bos Huang. Bos Huang udah sekarat parah tuh di tangan Jang Chen. Dia nggak bisa berkutik lagi. Untungnya ada polisi yang datang ke arah situ. Jadi Jang Chen langsung kabur lari deh. Dan Bos Huang belum metong. Tapi gara-gara itu anak buahnya Sokdo jadi bisa lihat Jang Chen dan kasih tahu di mana keberadaannya tuh. 여기 가리고 남부장하네. 야, 이 새끼야, 너 나서지 마. 내가 금방 갈게. 야 뭔데? 뭐라고? 장첸 남부장관! Sokdo langsung tancap gas buat samperin TKP. Gak lama setelah itu, ketemulah Sokdo sama Jang Chen dan satu anak buahnya itu. Mobil mereka aja langsung tubrukan nih, saking sama-sama geramnya. Di situ juga ada anak buahnya Sokdo yang tadi berhasil memantau Jang Chen. Pas keluar mobil, Sokdo langsung ngehajar anak buahnya Jang Chen. Sedangkan Jang Chen ngehajar anak buahnya Sokdo. Malah pada ribut masing-masing nih ketuanya, bukan saling duel. Gak lama, polisi juga datang buat ikut bantu keributan mereka itu. Dan pas polisi datang, lagi-lagi Jang Chen kaburlah dari situ. Sokdo sama kawan-kawan polisi masih mencari nih di mana keberadaan si Jang Chen biang kerok. Mereka mencar dah semuanya. Pas lewat rumah makan pinggir jalan favoritnya, Sokdo kaget. Rumah makan itu kayak habis direcokin sama orang. Dan bener aja dong, bapak tua pemilik rumah makan itu udah luka-luka dan sekarat. Bukan cuma itu, anak satu-satunya juga luka parah tuh. Sokdo langsung telepon ambulans buat menyelamatkan keluarga rumah makan favoritnya itu dulu. Pas udah nganterin mereka ke mobil ambulans, langsung deh Sokdo fokus cari Jang Chen lagi. Dia dapat info dari Bos Huang kemana perginya si Jang Chen. Ternyata Jang Chen ada di toilet bandara. Dia mau kabur ke Cina tuh tadinya. Tapi udah keburu ketahuan nih sama Sokdo. Bakal duel parah nih mereka berdua. Gak pakai banyak cekcok, Sokdo sama Jang Chen langsung duel maut. Mereka sama-sama jago dan gak kasih ampun di pertarungan final ini. Saling adu, hantam satu sama lain sampai toilet itu hancur. Sokdo kelihatan murka banget karena orang-orang dari rumah makan favoritnya habis dibantai sama Jang Chen. Jadi sekarang gantian dia nih yang mau ngebantai Jang Chen. Sampai akhirnya Sokdo bisa ngeborgol kedua tangannya Jang Chen di besi toilet itu. Si Jang Chen langsung teriak histeris kesakitan tuh habis duel. Sokdo keluar dari toilet itu dengan bangga. Akhirnya si biang kerok Jang Chen udah gak bisa berkutik lagi sekarang. Sokdo langsung dipuji sama Kapten John. 고생했다. 야, 그래, 미안하다. 이거 좀 보내줘. 좀 많이 망가졌으니까 정리 좀 해줘. 야 걱정하지 마. 내가 다 알아서 할 테니까. Gila, keren banget kan Sokdo ini? Film The Outlaws bukan hanya soal pukulan keras, ini soal tanggung jawab tentang seseorang yang memilih tetap di garis terdepan meski tahu resikonya besar. Sokdo bukan pahlawan sempurna, ia kasar, ia belak-belakan, tapi dia punya satu hal yang tak dimiliki penjahat, yaitu batas. Dan selama masih ada orang yang berani menjaga batas itu, kejahatan gak akan pernah benar-benar menang. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Outlaws? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.